Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita pada hari ini bersekutu dalam kebaktian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kita memakai liturgi Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia tahun 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami di seluruh dunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Hari Doa Sedunia tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita semua mengetahui bahwa perjuangan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 belum selesai. Sekalipun ada kabar gembira bahwa sudah ditemukan vaksin yang dapat merangsang kekebalan tubuh, walaupun demikian kita harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh demi menjaga diri kita dan orang-orang yang kita kasihi dari paparan virus mematikan tersebut. Melalui Hari Doa Sedunia ini, untuk mengajak kita semua membangun iman dan solidaritas dalam arak-arakan okumene, supaya terus memperjuangkan keadilan yang setara bagi semua orang dan menciptakan dunia bebas dari kekerasan. Jemaat kekasih Tuhan, kami mengundang untuk berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, baitnya yang pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Kita tahbiskan ibadah kita dengan menerima fatwa dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya kepada kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Panggilan beribadah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan Sang Pembangun rumah. Marilah kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Kembali kita puji namanya dari Kidung Jemaat nomor 460, baitnya yang pertama, Jika Jiwaku Berdoa.
kita berdoa. Kudus, 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 Tuhan pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umat-Nya sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, yang di atasnya semua bangsa berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari yang indah, laut biru, dan atas ketenangan perairan Pulau Vanuatu. Terima kasih untuk alunan merdu suara burung-burung, suara hewan-hewan di darat, dan keajaiban ikan-ikan yang berenang di sungai dan lautan. Terima kasih atas air terjun yang melalui aliran airnya yang tenang menyatakan kepada kami kebesaran dan keagungan-Mu. Terima kasih atas gema suara nyanyian, tawa dan teriakan anak-anak, dan untuk doa serta nyanyian orang tua dan orang muda. Semuanya merupakan wujud kegembiraan atas cinta-Mu. Pujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagi-Mu selamanya. Ya Tuhan pemberi kehidupan, terimalah pujian kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami menengadah di hadapan tahta rahmat-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengarkan perintah-Mu, tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan, dan tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan. Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah, bahkan negara kami. Kami mencoba membangun rumah kami dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat seperti apa yang telah diajarkan Yesus, tetapi sesungguhnya kami membangun di atas pasir. Kami hendak diubahkan, pulihkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa yang adil dan benar. Ya Allah pencipta, kami mengaku telah mencemari lingkungan dan membikan ciptaan-Mu di lautan dengan membuang sampah ke sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus-menerus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Kami datang dengan penuh penyesalan dan komitmen untuk memenuhi perintah-Mu menjadi penolong yang baik atas seluruh ciptaan. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat ke-17 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia ke-10 firman. Firman Tuhan menyatakan demikian, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir,
dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari membuka hati kita dalam kebenaran sabda firman Tuhan yang khotbahnya akan dibawakan oleh Pendeta Yusana Mayati. Namun sebelumnya kita puji namanya kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, baitnya yang pertama, Firman-Mu kupegang selalu. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Bapa yang sangat baik dan setia, kami bersyukur kepadamu karena Kau sediakan bagi kami waktu dan keadaan yang baik untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran bersama dengan anggota keluarga kami di rumah masing-masing, serta juga kesempatan untuk kami kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Ketika kami mendengarkan sabda firman-Mu saat ini, hati dan pikiran kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh-Mu yang kudus senantiasa menaungi kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama. Dan terlebih kami juga boleh dimampukan untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Berkati hati kami, berkati waktu ini, untuk kami boleh mendengarkan firman. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkan. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Pagi hari ini saya berharap Bapak Ibu di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap penuh sukacita dalam apapun keadaan kehidupan yang kita jalani. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Sang Pencipta pasti memiliki tujuannya masing-masing. Contoh sederhana, ketika seorang tukang membuat sebuah meja makan, kita tahu meja makan dibuat sebagai tempat untuk makan. Sehingga ketika ada anak kita yang duduk di atas meja makan, kita akan marah dan tegur dia. Sebab sebagai orang tua yang baik, kita akan menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa meja makan dibuat bukan untuk diduduki. Untuk diduduki adalah kursi. Sebab kursi dibuat oleh tukang sebagai tempat duduk, bukan meja.
kesempatan pagi hari ini. Yesus sebagai anak Allah, ia sangat marah ketika ia melihat dalam konteks nas kita ini ada orang-orang yang berdagang di sekitar bait Allah. Kita tahu bait Allah didirikan dan dibuat itu sebagai tempat untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bait Allah adalah rumah doa untuk menjadi tempat bagi setiap jemaat mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Namun bait Allah dalam konteks nas ini telah salah digunakan oleh orang-orang Yahudi. Alkitab mencatat ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, maka ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari perayaan tersebut. Karena biasanya pada perayaan Paskah, seseorang akan datang ke dalam bait Allah, memberikan persembahan syukur berupa kambing domba, lembu, burung merpati, serta uang. Dan mereka tidak perlu lagi membawa dari tempat yang jauh persembahan tersebut dari rumah mereka, karena mereka dapat membeli itu semua di sekitar bait Allah. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang yang mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri, termasuk juga di dalamnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan tua-tua. Mereka juga mengambil keuntungan dari situ. Terjadi praktek dagang di sekitar bait Allah. Ada orang yang menjual lembu, kambing domba,
menjadikan bait Allah hanya sebagai tempat untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika kita berada dalam bait Allah, jangan buat Tuhan kecewa dan marah akan tingkah laku yang kita lakukan. Datang ke bait Allah, tetapi kita menceritakan orang lain dalam bait Allah. Datang beribadah, tetapi kita sibuk memainkan handphone kita. Datang beribadah, tetapi kemudian kita tertidur pulas. Datang ke bait Allah hanya untuk dilihat orang sebagai orang yang saleh dan taat. Bapak Ibu saudara-saudara, datanglah ke bait Allah dengan ungkapan syukur, pujian dan penyembahan, sehingga Tuhan senang akan kehadiran kita di dalam bait-Nya yang kudus. Yang ketiga, percayalah kepada Allah melewati Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia. Sehingga tidak ada Allah lain yang kita percayai di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan hari ini, kita bersama-sama merayakan hari doa sedunia dan hari doa anak sedunia. Kita diingatkan bersama bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, rumah doa. Karena itu kita bersama diajak untuk kita memelihara, menjaga dan merawat bait Allah, tubuh kita, rumah doa dengan baik, agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita gunakan tubuh kita yang adalah bait Allah, rumah doa, itu sebagai tempat untuk melakukan perbuatan-perbuatan cemar yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadikan tubuh kita sebagai tempat yang layak bagi Tuhan, sehingga Tuhan bertahta di dalamnya. Roh Kudus Tuhan menguasai kehidupan kita, sehingga pikiran, perkataan dan perbuatan kita sepadan dengan firman Tuhan. Dan kita bersama boleh menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Selamat merayakan hari doa sedunia dan hari doa anak sedunia. Tetap semangat dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa pencipta alam semesta dan segala isinya, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, karena atas berkat kasih, penyertaan dan pertolongan-Mu, kami sekalian boleh tetap ada sampai pada hari ini, diizinkan untuk menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan teristimewa pada kesempatan pagi hari yang indah ini, di hari Sabat, kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami, memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih atas bagian kebenaran firman yang telah diperdengarkan bagi kami bersama. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu mendapat tempat dalam roh hati kami yang paling dalam, sehingga firman Tuhan berakar kuat, bertumbuh lebat, dan menghasilkan buah yang baik dan manis atas kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, bersama-sama kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan keadaan dunia kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau berkenan memulihkan keadaan dunia kami, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, melewati bilur-bilur Tuhan Yesus,
sehingga jerih lelah perjuangan mereka tidak sia-sia, tetapi boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami bersama. Dan hidup kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Kami dapat beraktivitas, melaksanakan tugas pekerjaan dan pelayanan kami tanpa diganggu oleh virus-virus corona yang melanda kehidupan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkati juga bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Berilah damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan atas bangsa kami, agar kami boleh hidup berdampingan dengan setiap orang yang ada di sekeliling kami, saling menerima, saling mendukung, saling menguatkan. Dan Tuhan pun berkenan menjauhkan bangsa kami dari segala malapetaka, pertikaian antar suku dan agama, serta bencana alam, agar kami bersama-sama boleh hidup dengan tentram dalam bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok desa, mari Tuhan Engkau memberkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran dan kekuatan, agar mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik, dengan jujur dan adil, agar melewati kepemimpinan mereka boleh membawa dampak yang baik atas kehidupan bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan pada saat ini gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, dan secara khusus gereja Kalimantan Evangelis yang sampai pada hari ini terus menjalankan tugas perutusan di tengah-tengah dunia ini. Mari ya Tuhan, Engkau terus memakai gereja untuk terus menjadi alat dalam tangan Tuhan, untuk menyebar luaskan Injil Kristus ke seluruh muka bumi ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik pendeta, penginjil, pemberita, vikaris, penetua dan diakon, pengurus-pengurus kategorial, dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dan utus diberikan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan, semangat dan sukacita, agar boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi seluruh jemaat yang dilayani, sehingga nama Tuhan dipuji dan disembah di dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat yang ada di dalamnya, mari Tuhan Engkau boleh memberkati. Dan secara khusus bagi jemaat kami yang ada dalam ruang lingkup di GKI Samarinda, Tanah Merah dan Sungai Bantul, mari Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan jemaat-Mu satu persatu. Engkau berikan bagi mereka hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan, semangat dan sukacita. Mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, kuasa jahat, kegelapan, dan orang-orang jahat yang ingin mengganggu. Biarlah di sepanjang hari hidup yang mereka jalani, mereka terus ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati rumah tangga yang mereka bina, sehingga boleh menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, menjadi rumah tangga yang bahagia, bahkan boleh menjadi rumah tangga yang senantiasa memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat, agar melewatinya berkat Tuhan akan terus mengalir atas kehidupan mereka, sehingga tidak ada satupun jemaat yang hidup dalam kekurangan, tetapi semua boleh hidup dalam kecukupan yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan seluruh jemaat boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan kehidupan jemaat yang pada saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan dan tantangan kehidupan. Mari Tuhan Engkau hadir dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Engkau berikan bagi mereka jalan keluar dan kekuatan, agar mereka mampu menghadapi dan melalui setiap masalah persoalan yang sedang terjadi. Dan bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan beri jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka, agar mereka dapat kembali beraktivitas di dalam tubuh yang sehat dan kuat. Bagi jemaat-Mu yang pada saat ini tengah berduka
Mari Tuhan Kau hibur, Kau kuatkan mereka, agar mereka mampu menghadapi dan melalui duka cita yang terjadi dengan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan atas kehidupan mereka. Bagi jemaatku yang tengah bersuka cita atas setiap berkat yang boleh Tuhan berikan atas kehidupan mereka, mari Tuhan Kau lengkapi sukacita mereka dengan memberikan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan di sepanjang hari-hari kehidupan yang mereka jalani. Kami juga menyerahkan pada saat ini bagi rencana besar dalam Gereja Kalimantan Evangelis untuk melaksanakan sinode umum di Kuala Kurun pada bulan April nanti. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persiapan demi persiapan yang sedang dikerjakan oleh seluruh panitia dan juga majelis sinode, agar sinode umum boleh terlaksana dengan baik dan lancar dan memperoleh hasil yang terbaik untuk kemajuan dan perkembangan Gereja Kalimantan Evangelis dalam melaksanakan tugas panggilan di seluruh muka bumi ini, untuk menjadi berkat bagi semua orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, segenap keberadaan kehidupan kami hari ini, besok, dan selama-lamanya hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya ketika kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, maka tidak ada yang kembali dengan sia-sia, karena semua boleh mendatangkan berkat, sukacita dan kebahagiaan atas kehidupan kami pada waktu Tuhan yang tepat. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ini seru dan rangkaian doa syafaat kami bersama yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan, sambil mengingat firman-Nya dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 dan pasal 96 ayatnya yang ke-8. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Untuk pengumpulan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat diberikan nanti jika Tuhan anugerahkan kesempatan untuk kita bertemu, atau Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mentransfer ke rekening GKI Samarinda dengan nomor rekening 0012909560 pada Bank Kaltim. Mari kita berdoa. Allah yang penyayang, kami berterima kasih dan menyembah-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga dan teman, tempat tinggal, makanan dan air. Kami memuji karena telah memimpin kami untuk lebih kreatif sehingga mampu menghidupi keluarga kami. Kami bawa kepadamu sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan melalui persembahan dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi perayaan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan di sini dan di seluruh dunia. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249,
bait pertama hingga selesai pundi-pundi diedarkan serikat persaudaraan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengaskan orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.